Halo semuanya, selamat datang di panduan lengkap untuk mengisi asesmen ST30 dari temubakat.com. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal nemenin kamu, langkah demi langkah, supaya kamu bisa mengisi asesmen ini dengan tepat, dan tentunya dapat hasil yang paling akurat tentang diri kamu. Yuk kita mulai? Mungkin kamu udah buka websitenya, terus lihat tampilannya dan mikir, ini mulainya dari mana ya? Wajar banget kok, kadang lihat ada beberapa fase dan aturan-aturan kecil, jadi pengen yakin aja gitu, biar nggak ada langkah yang salah. Tapi tenang aja, justru itu gunanya panduan ini. Kita bakal bedah semuanya dari awal sampai akhir, mulai dari buka websitenya, isi biodata, ngelewatin 4 fasenya sampai nanti kamu berhasil unduh hasilnya. Gampang kok. Oke, langkah pertama. Buka dulu website temubakat.com. Nah, pas di halaman utama, jangan cari-cari tombol di bagian atas ya. Langsung aja scroll atau gulir ke bagian paling bawah. Di situ nanti kamu bakal nemu tombol Ayo Kenali Dirimu. Nah, klik tombol itu buat mulai. Setelah diklik, kamu akan langsung dibawa ke formulir biodata. Di sini, pastiin semua kolomnya keisi ya, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, email, pekerjaan kamu sekarang apa, sampai siapa yang ngerekomendasiin asesmen ini. Kalau semuanya udah lengkap, baru deh klik Next. Oke, biodata beres. Sekarang kita masuk ke jantungnya asesmen ini, yaitu 4 fase pemilihan pernyataan. Nah, di bagian ini penting banget buat perhatiin instruksinya di setiap fase. Kenapa? Biar hasilnya nanti benar-benar akurat dan menggambarkan diri kamu. Sebelum kita lanjut, ada satu aturan emas yang harus kamu ingat. Di setiap fase nanti, kamu itu wajib milih antara 5 sampai 7 pernyataan. Nggak boleh kurang dari 5, nggak boleh lebih dari 7. Jadi, kuncinya ada di angka 5 sampai 7 ini ya. Nah, ini dia gambaran 4 fase yang bakal kamu lewatin. Fase pertama, kamu diminta milih yang paling cocok. Fase kedua, paling tidak cocok. Terus fase ketiga, cocok. Dan terakhir, fase keempat, tidak cocok. Coba deh perhatiin, ada perbedaan penting antara yang pakai kata paling sama yang enggak. Ini kuncinya biar nggak keliru. Nah, disinilah biasanya orang suka agak bingung. Ingat ya, paling cocok di fase 1 itu buat hal-hal yang bener-bener esensial, yang paling kamu banget. Sedangkan cocok di fase 3 itu sifatnya lebih umum. Begitu juga buat paling tidak cocok dan tidak cocok. Bedain, ini penting banget buat hasil yang akurat. Jadi, selalu baca instruksinya pelan-pelan. Siap? Yuk kita mulai fase 1. Di sini tugas kamu adalah milih 5-7 pernyataan yang kamu rasa paling menggambarkan diri kamu. Cari deh mana yang paling menonjol, yang paling gue banget gitu. Cara milihnya gampang, tinggal klik aja kotak di sebelah kiri pernyataannya. Lanjut ke fase 2. Nah, sekarang fokusnya kita balik. Kamu harus milih 5-7 pernyataan yang justru paling tidak sesuai dengan diri kamu. Coba pikirin hal-hal yang benar-benar bertolak belakang sama karakter kamu. Oh iya, pernyataan yang udah kamu pilih di fase sebelumnya nggak akan muncul lagi di sini. Sekarang kita di fase 3. Perhatiin dah, kata palingnya udah nggak ada. Di sini kamu cukup pilih 5-7 pernyataan yang sesuai aja sama diri kamu. Mungkin nggak sekuat pilihan di fase pertama tadi, tapi ini adalah hal-hal yang kamu rasa masih nyambung dan relevan sama kamu. Dan kita sampai di fase terakhir, fase 4. Mirip kayak fase sebelumnya, di sini kamu tinggal pilih 5-7 pernyataan yang tidak sesuai dengan diri kamu. Ingat ya, tanpa kata paling. Kalau kamu udah yakin sama pilihan kamu, langsung deh klik tombol finish buat menyelesaikan asesmennya. Yeay, selamat! Kamu udah berhasil menyelesaikan asesmennya. Begitu kamu klik finish, hasilnya itu bakal langsung muncul. Nah, langkah terakhir yang juga nggak kalah penting adalah nyimpen laporan ini, biar nggak hilang dan bisa kamu baca lagi kapan-kapan. Cara nyimpen hasilnya ini agak beda-beda, tergantung kamu pakainya apa. Kalau kamu ngerjainnya di komputer atau laptop, nanti ada tombol download versi PDF yang bisa langsung kamu klik. Gampang banget kan? Tapi, kalau kamu pakainya HP atau smartphone, cara paling mudahnya adalah dengan ambil tangkapan layar atau screenshot halaman hasilnya secara lengkap dari atas sampai bawah. Oke, sebelum kita udahan, ada beberapa tips terakhir yang super penting. Anggap aja ini kunci sukses biar hasil asesmen yang kamu dapat itu benar-benar otentik dan bermanfaat banget buat kamu. Cuma ada 3 hal simple yang perlu kamu ingat. Pertama, jujur. Jawab sesuai apa adanya dirimu, bukan kamu yang ideal atau yang kamu pengenin. Kedua,
Spontan. Biasanya pilihan pertama yang kepikiran itu yang paling benar. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak mikir. Hindari analisis berlebihan. Cukup ikutin aja kata hati kamu. Nah, dengan semua panduan ini, kamu udah siap banget buat ngisi asesmen ST30 dengan percaya diri. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar tes, tapi ini adalah langkah awal buat kamu ngenalin dan maksimalin potensi unik yang kamu punya. Jadi, selamat mencoba dan semoga kamu menemukan kekuatan bakatmu yang sesungguhnya.